Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya ringkasan buku yang, populer banget nih, Atomic Habits dari James Clear. Betul. Kita nggak cuma mau bahas poin-poinnya aja, tapi coba kita gali bareng, gimana sih ide-ide ini bisa beneran kita pakai di hidup kita sehari-hari, ya kan? Ya, setuju. Karena ini topiknya relevan banget menurut saya. Jadi, misi kita kali ini kita ekstrak nih, intisari paling praktisnya. Gimana perubahan kecil bisa bikin hasil luar biasa. Kita obrolin santai, tapi tetap mendalam. Siap. Oke, mari kita mulai bedah sumber yang udah Anda siapkan ini. Ya, benar kata Anda tadi. Ini relevan banget. Di tengah kesibukan kita semua, kan membangun kebiasaan baik, terus ya ninggalin yang jelek, itu kayaknya skill penting banget buat tumbuh. Skill penting ya? Iya. Dan yang bikin Clear ini menarik, pendekatannya tuh agak beda gitu loh. Bukan soal perubahan gede-gedean langsung. Bukan yang drastis gitu ya? Bukan. Tapi justru fokus ke konsistensi hal-hal kecil, terus perubahan identitas, sama peran lingkungan. Ini sering banget kita lupain, padahal penting. Oke, kita mulai dari yang paling sering disebut deh, kekuatan 1%, the power of 1%. Iya. Jadi, 1% lebih baik tiap hari. Kedengerannya dikit banget ya, kayak nggak ngefek gitu. Betul, sekilas kayaknya sepele. Tapi analogi atomnya itu kena banget sih. Satu atom kan kecil banget, tapi kalau ngumpul jadi materi. Kebiasaan kecil juga gitu, kayak bangun rumah, bata demi bata. Satu bata mungkin nggak kelihatan, tapi lama-lama jadi rumah. Nah, itu dia. Analogi yang pas banget. Dan disitulah, keajaiban efek compounding atau efek bola salju bekerja. Efek bola salju. Iya, fokusnya bukan menang besar hari ini, tapi ngumpulin kemenangan-kemenangan kecil yang, itu tadi, konsisten. Mungkin nggak langsung kelihatan hasilnya seminggu sebulan. Tapi coba lihat setahun, 2 tahun. Wah, bisa kaget sendiri. Kayak contoh tadi, baca 1 halaman sehari. Setahun udah 365 halaman kan? Iya juga ya, nggak kerasa. Atau belajar 1 kosakata baru bahasa asing tiap hari. Setahun lumayan tuh, 365 kata baru. Kuncinya ya di situ konsisten, terus bergulir. Masuk akal, masuk akal. Tapi kita kan seringnya fokus ke tujuan akhir ya. Misalnya targetnya, turun 10 kilo atau bisa main lagu A pakai piano. Nah, Clear ini malah bilang fokus ke sistemnya, jangan ke tujuannya. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini bedanya penting banget nih. Tujuan itu kan hasil akhirnya. Oke. Kalau sistem itu prosesnya, kebiasaan rutin yang kita lakuin buat nyampe ke tujuan itu. Contohnya tadi, turun 10 kilo itu tujuan. Sistemnya bisa jadi olahraga 30 menit tiap Senin, Rabu, Jumat, plus bikin bekal sehat tiap hari kerja. Oh, jadi sistem itu langkah-langkahnya ya? Betul. Tujuan kasih arah, tapi sistem yang bikin kita jalan. Ibaratnya gini deh, tujuan itu puncak gunungnya, sistem itu ya latihan fisiknya, siapin rutenya, cek alatnya, terus langkah demi langkah nanjaknya tiap hari. Tanpa sistem, ya puncak gunung cuma gambar aja. Oke, paham. Jadi sistem ini sesuatu yang bisa kita kontrol ya. Berat badan turun berapa cepat mungkin susah dikontrol, tapi kita bisa kontrol kita beneran olahraga pagi ini atau enggak, gitu. Tepat, itu intinya. Sistem ngasih kita kendali atas input, atas tindakan kita. Bukan cuma mikirin output atau hasil akhir yang kadang dipengaruhi banyak hal lain. Dan kontrol ini yang bikin semangat ya? Iya, karena ini bangun momentum. Tiap kali kita berhasil jalanin sistem, misalnya beneran olahraga 30 menit, itu ada rasa, yes, berhasil, sekecil apapun. Ada kepuasan kecil gitu ya? Nah, itu memicu otak bilang, ini bagus, ulang lagi. Beda sama tujuan besar yang kadang rasanya jauh banget, bikin nyerah kalau progresnya lambat. Sistem ngasih kemenangan harian, biar apinya tetap nyala. Menarik. Terus ada lagi nih yang lebih dalam kayaknya di ringkasan ini, soal identitas. Katanya perubahan perilaku sejati itu datangnya dari perubahan identitas. Wah, ini gimana nih konsepnya? Nah, ini mungkin salah satu ide Clear yang paling mengubah cara pandang ya. Oke. Idenya itu, daripada fokus ke apa yang mau dicapai, hasil, atau gimana caranya, proses, coba mulai dari siapa diri kita yang baru ini. Identitasnya dulu. Maksudnya? Coba bandingin deh. Di pikiran Anda, saya lagi usaha makan sehat, sama saya adalah orang yang menjaga kesehatan tubuhnya. Lebih kuat mana rasanya? Yang kedua sih kayaknya. Lebih mantap gitu ya? Iya kan? Karena itu mengubah cara kita lihat diri sendiri. Bukan lagi maksa, tapi emang beginilah saya.
Oh, jadi kalau saya menganggap diri saya pembaca, ya otomatis bakal lebih gampang ambil buku pas ada waktu luang gitu. Dibanding cuma punya target baca 12 buku tahun ini. Persis. Kalau kita udah mulai percaya dan, menginternalisasi identitas itu, saya penulis, saya atlet, saya orang rapi, tindakan-tindakan kecil yang sejalan sama identitas itu jadi lebih natural. Otomatis gitu ya? Hampir. Pertanyaannya jadi beda. Bukan harus ngapain nih, tapi orang yang identitas X itu bakal ngapain ya di situasi ini? Tiap kali kita lakuin kebiasaan kecil yang dukung identitas itu, kayak nulis satu paragraf buat jadi penulis, itu kayak ngasih suara ke identitas itu. Makin banyak suara, makin kuat identitasnya nancap. Paham, paham. Jadi ada 1%, ada sistem, ada identitas. Nah, terus clear nggak sih kerangka praktisnya nih? 4 hukum perubahan perilaku. Ini kayak resepnya gitu ya. Yang pertama, jadikan jelas. Make it obvious. Gimana nih nerapinnya sehari-hari? Ini intinya soal pemicu atau cue. Biar kebiasaan baik jalan, pemicunya mesti jelas banget di depan mata. Contohnya? Gampangannya gini, mau ingat minum air putih. Jangan ngandolin ingatan. Taruh botol gede di meja kerja. Kelihatan terus kan? Oh iya bener. Mau rutin minum vitamin pagi. Taruh botolnya di sebelah sikat gigi. Mau baca buku sebelum tidur. Taruh bukunya di atas bantal. Jadi kita desain lingkungan biar sinyalnya nggak mungkin kelewat. Oke, manfaatin sinyal visual ya. Hukum kedua, jadikan menarik, make it attractive. Biar kebiasaan yang mungkin agak malesin jadi lebih menggoda gitu ya. Gimana caranya? Ini lebih ke antisipasi hadiahnya. Kita bisa akalin otak kita dengan gabungin sesuatu yang perlu dilakuin, kebiasaan baru, sama sesuatu yang udah kita suka. Oh, digabungin gitu. Ya, namanya temptation bundling. Contohnya tadi di ringkasan, cuma boleh dengerin podcast favorit pas lagi olahraga. Atau cuma boleh nonton serial kesukaan kalau udah beresin dapur. Wah, menarik tuh. Jadi ada asosiasi sama hal yang menyenangkan. Ini naikin dopamin, bikin kita jadi lebih pengen ngelakuin kebiasaan barunya. Oh, oke. Jadi gandennya sama yang udah disuka. Lanjut, hukum ketiga, jadikan mudah, make it easy. Nah, ini kayaknya penting banget buat ngalahin rasa males mulai ya. Betul banget. Mulai itu seringkali yang paling berat. Jadi prinsipnya, kurangin gesekan atau langkah buat ngelakuin kebiasaan baik. Kurangin gesekan. Disinilah aturan 2 menit itu berguna banget. Apapun kebiasaan barunya, mulai dari versi super kecil yang bisa selesai dalam 2 menit. Contohnya gimana? Mau meditasi? Mulai aja duduk tenang, fokus napas 60 detik. Mau olahraga? Mulai dari pakai sepatu olahraganya aja dulu. Mau nulis jurnal? Tulis 1 kalimat aja. Tujuannya bukan hasil wow di awal, tapi bangun otot konsisten buat mulai. Biar kebiasaan mulainya dulu ya? Iya, sama. Bikin prosesnya gampang. Mau makan buah? Siapin buah potong di kulkas, jadi tinggal comot. Makin gampang, makin mungkin dilakuin. Dan yang keempat, jadikan memuaskan. Udah susah payah walaupun udah dibikin mudah, perlu ada rasa puasnya juga ternyata. Gimana nih? Otak kita itu seneng ngulang pengalaman yang enak, yang memuaskan. Jadi penting banget ngasih semacam hadiah atau penguatan positif langsung setelah kita berhasil lakuin kebiasaan baik. Hadiahnya harus gede. Nah harus. Rasa puas pas nyentang habit tracker itu udah hadiah loh. Oh iya, benar juga. Atau muji diri sendiri. Oke, sip, udah selesai. Atau mungkin hadiah kecil terukur, kayak nabung dikit tiap berhasil nggak ngerokok seharian. Ganjaran langsung ini nutup siklus kebiasaan dan ngiring sinyal ke otak. Ini bagus, ulang lagi besok. Kalau nggak ada rasa puas, ya susah buat bertahan lama. Keempat hukum ini jelas, menarik, mudah, memuaskan, praktis banget ya. Tapi ada satu lagi nih yang katanya lebih kuat dari tekad. Lingkungan. Beneran lingkungan bisa ngalahin kemauan keras? Seringkali iya, kita suka nyalahin diri sendiri kalau gagal. Ah, kurang disiplin nih. Padahal mungkin lingkungannya yang nggak mendukung. Contohnya? Coba bayangin, mau diet gula, tapi meja kerja penuh kue dari teman. Susah kan? Susah banget itu sih. Atau mau fokus kerja, tapi notif HP bunyi terus. Clear bilang, arsitektur lingkungan kita, fisik maupun sosial, itu ngaruh banget ke perilaku, seringnya tanpa sadar. Ngubah lingkungan kadang lebih gampang dan efektif
daripada berusaha lebih keras ngelawan godaan. Jadi ini nyambung ke hukum 1 sama 3 tadi ya. Desain lingkungan biar yang baik kelihatan jelas dan gampang, yang buruk susah dan nggak kelihatan. Kayak mau kurangin nonton TV, cabut aja kabelnya pas sudah selesai. Nah, itu contoh bagus. Atau mau fokus, pakai headphone peredam bising. Itu namanya proaktif. Proaktif ya. Iya, daripada ngandelin willpower yang naik turun, mending kita ciptain ekosistem di mana pilihan baik itu jadi pilihan paling gampang. Termasuk lingkungan sosial juga. Bergaul sama orang yang punya kebiasaan yang kita mau itu ngebantu banget. Nah, tadi nyinggung willpower yang naik turun. Ini nyambung ke poin selanjutnya. Konsistensi lebih penting dari motivasi. Kita semua tahu lah ya, kadang semangat banget, kadang males banget. Gimana caranya biar tetap jalan terus pas motivasi lagi drop? Kuncinya satu, jangan nunggu motivasi. Motivasi itu seringnya datang setelah kita mulai, bukan sebelumnya. Oh gitu ya? Makanya sistem dan aturan kayak aturan 2 menit tadi penting lagi di sini. Pas lagi males banget, paksa aja lakuin versi 2 menitnya. Pakai sepatu olahraga aja. Buka dokumen, tulis 1 kalimat aja. Duduk di matras yoga aja. Pokoknya mulai dulu ya. Iya, tindakan memulai itu sering mecah rasa malesnya. Kadang malah jadi keterusan. Fokusnya itu jangan sampai rantainya putus. Kalau bisa, jangan pernah lewat 2 hari berturut-turut. Ketinggalan hari ini, besok wajib balik lagi, sekecil apapun. Konsistensi, bukan intensitas sesekali yang bangun kebiasaan jangka panjang. Suka deh sama ide jangan lewat 2 kali. Lebih manusiawi rasanya daripada harus sempurna tiap hari. Oke, tadi itu cara bangun kebiasaan baik. Sekarang kebalikannya, gimana cara ancurin kebiasaan buruk? Katanya tinggal dibalik aja 4 hukum tadi ya. Prinsipnya sama, tapi dibalik. Pertama, lawan dari jadikan jelas itu buat tak terlihat. Make it invisible. Sembunyiin pemicunya gitu. Betul. Mau kurangin ngemil, jangan simpan camilan di rumah atau di laci meja. Mau kurangin main medsos, hapus aplikasinya, atau paling nggak umpetin ikonnya jauh-jauh. Oke, terus? Kedua, lawan dari jadikan menarik adalah buat tak menarik. Make it unattractive. Fokus ke dampak negatif jangka panjangnya. Jangan cuma ingat enaknya sesaat. Ingetin diri sendiri ruginya buat kesehatan, keuangan, atau citra diri. Biar nggak kelihatan menarik lagi. Lanjutannya berarti, lawan dari jadikan mudah jadi buat sulit, make it difficult. Tepat. Tambahin gesekan atau hambatan. Mau berhenti ngerokok? Jangan beli sebungkus. Mungkin cari cara biar lebih repot dapetinnya. Mau kurangin belanja impulsif? Hapus info kartu kredit di aplikasi. Makin ribet, makin malas kan ngelakuinya. Masuk akal. Terakhir, Lawan dari jadikan memuaskan adalah buat tak memuaskan. Make it unsatisfying. Bisa pakai akuntabilitas. Minta temen negur kalau kita ngelakuin kebiasaan buruk itu. Atau bikin kontrak. Kalau gagal, ada konsekuensinya. Rasa nggak enak karena konsekuensi itu bisa bantu ngerem. Oke, membalik hukum ini juga logis. Tapi ini semua kan proses ya, butuh waktu, butuh penyesuaian. Ada saran soal nge-review atau perbaiki sistem kebiasaan kita nggak? Ada, dan ini penting, review dan perbaikan rutin. Kebiasaan itu nggak statis. Hidup kita berubah, prioritas geser, kita juga berkembang. Jadi harus dicek ulang gitu ya? Iya, yang efektif tahun lalu mungkin perlu ditweak tahun ini. Jadi penting luangin waktu rutin, misal sebulan sekali atau tiap 3 bulan, buat lihat lagi sistem kebiasaan kita. Masih cocok nggak sama identitas yang kita mau? Ada yang perlu dinaikin levelnya, ada yang udah gak relevan. Refleksi dan penyesuaian ini bikin sistem kita tetap hidup dan dukung pertumbuhan. Kayaknya tim alat musik lah, biar tetap pas. Oke, wah dalam banget ya pembahasan kita dari ringkasan Atomic Habits ini. Banyak banget yang bisa diambil. Kalau dirangkum nih, intinya kekuatan itu ada di langkah kecil yang konsisten, didorong sama kita mau jadi orang seperti apa, dan didukung sama lingkungan yang kita tata sendiri. Gitu ya? Ya, saya rasa itu rangkuman yang bagus banget. Perubahan besar itu jarang dari satu lompatan, tapi dari ribuan pilihan kecil tiap hari yang numpuk. Jadi hargai aja prosesnya, fokus ke sistemnya, sabar sama hasilnya. Perjalanannya itu sendiri udah bagian dari pertumbuhan kok. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya kita tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin deh satu kebiasaan super duper kecil apa yang bisa dimulai besok. Yang kalau Anda lakuin terus setahun ke depan, mungkin bisa ngubah dikit aja cara Anda lihat diri sendiri.
Oke. Wah, dalam banget ya pembahasan kita dari ringkasan Atomic Habits ini. Banyak banget yang bisa diambil. Kalau dirangkum nih, intinya kekuatan itu ada di langkah kecil yang konsisten, didorong sama kita mau jadi orang seperti apa, dan didukung sama lingkungan yang kita tata sendiri. Gitu ya? Ya, saya rasa itu rangkuman yang bagus banget. Perubahan besar itu jarang dari satu lompatan, tapi dari ribuan pilihan kecil tiap hari yang numpuk. Jadi hargai aja prosesnya, fokus ke sistemnya, sabar sama hasilnya. Perjalanannya itu sendiri udah bagian dari pertumbuhan kok. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya kita tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin deh satu kebiasaan super duper kecil apa yang bisa dimulai besok. Yang kalau Anda lakuin terus setahun ke depan, mungkin bisa ngubah dikit aja cara Anda lihat diri sendiri. Atau pertanyaan lain buat refleksi, satu perubahan kecil aja di lingkungan Anda besok pagi, di meja kerja, dapur, HP Anda, yang bisa bikin satu kebiasaan baik yang Anda pengen itu jadi sedikit, sedikit aja. Lebih gampang atau lebih kelihatan. Mungkin itu bisa jadi langkah awal. Semoga obrolan kita dari ringkasan ini ngasih perspektif baru ya, atau paling nggak semangat buat mulai perubahan kecil di hidup Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.